apa sih yang khas dari pemilih pemula, utamanya kalau kita ngomong kelompok usia Gen Ya, Z dan millennials? ya, 2 generasi yang tadi Mas Albert sebutkan Mhm, adalah 2 generasi yang cukup seksi Mas Albert gitu. mhm, Kenapa? Karena mereka itu memiliki satu karakter yang berbeda dengan karakter pemilih yang sebelumnya oke, gitu. Itu sebenarnya adalah PR besar buat para politisi untuk bagaimana sih meraih mereka hmm, supaya mereka tuh hmm, datang dan menyukseskan pesta demokrasi itu. Mereka tuh betul, harus tahu gitu tentang siapa pasarnya mereka dan bagaimana kita harus hmm, mendekati mereka hmm, gitu. Kesukaannya apa, tinggalnya di mana, narasi yang digunakan tuh hmm, apa hmm. gitu kan. Manfaat seperti apa sih yang mereka bisa dapat dari ini gitu? Atau cukup dengan konvensional aja, pasang baliho, Ya, kita pasang bicara ini soal data itu? is Mhm, the new big hmm, oil kan gitu. oke, Jadi bagaimanapun data itu adalah salah satu hal yang sangat penting sekali bagi seorang kandidat apabila dia mau menang. Kalau dia mau menang loh ya. Jadi beberapa riset di internasional itu menunjukkan bahwa hmm. hoax dan fake news itu selalu hadir sangat tinggi menjelang election. Selamat sore teman-teman di Politik 2024. Kita ketemu lagi di podcast episode keempat kali ini. Episode pertama dan kedua kita sudah bahas pentingnya bagi teman-teman yang aktif di politik untuk menguasai data di daerah pemilihannya. Kemudian episode 3 kita itu bahas cara membaca dan menafsirkan data. Kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi antara teknologi dan politik. Bagaimana sebaiknya teman-teman yang aktif di politik yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, calon kepala daerah dan tentunya juga calon presiden dan wakil presiden bisa menggunakan teknologi untuk memahami lebih dalam profil pemilih kita di seluruh Indonesia. Untuk membahas topik ini, di studio sudah hadir tamu kita yang uh, sudah cukup malang melintang di media untuk menyampaikan irisan antara teknologi dan politik. Beliau adalah Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang. Ya, Selamat sore, Mbak. selamat sore Mas Albert. Mudah-mudahan tema yang kita bahas hari ini akan sangat membantu buat teman-teman dalam menghadapi pemilu 2024. Langsung aja nih, Mbak. Ya, Mbak Tika, apa sih yang khas dari pemilih pemula, utamanya kalau kita ngomong kelompok usia Gen ya. Z dan millennials, dan bagaimana sebaiknya teman-teman baik secara individual maupun partai politik menyikapi profil pemilih kita di pemilu 2024 nanti? Ya, 2 generasi yang tadi Mas Albert sebutkan Hmm, adalah 2 generasi yang cukup seksi Mas Albert gitu. hmm, Kenapa? Karena mereka itu memiliki satu karakter yang berbeda dengan karakter pemilih yang sebelumnya oke. gitu. Kenapa begitu? Karena ternyata generasi milenial dan generasi Gen Z itu adalah mereka yang sangat dekat sekali dengan teknologi Hmm, dan dekat sekali dengan media sosial. Jadi sudut pandang mereka terkait dengan politik ataupun masalah apapun itu semua beda ya? sangat tergantung kepada media dan media sosial gitu. Oke. Dan satu lagi ada yang paling seksi Mas Albert, yakni Gen Z gitu. Gen Z adalah pemilih pertama yang Hmm, sekarang usianya adalah 17 sampai 21 tahun gitu. oke. Di mana mereka itu bisa disebut sebagai digital native gitu. Hmm, Mereka besar gitu ya dan dibesarkan oleh lingkungan yang semuanya serba digital ya? digital gitu. Hmm, Dia mendapatkan informasi, segala hal itu semua berasal dari digital gitu. hmm, Dan ketika dia dibesarkan oleh digital, pemahaman mereka terkait politik pun demikian gitu. hmm, Jadi mereka sangat dekat dengan politik, mereka tahu tentang informasi yang sedang berlangsung gitu. hmm, Dan kemudian mereka juga sangat peduli gitu terhadap lingkungan. Mungkin ini kita bicara soal tren ya gitu. iya. Ketika tren dunia ada Greta gitu kan, dia bicara soal lingkungan, maka ternyata itu juga menular gitu ke Gen Z di seluruh dunia gitu. Oh. Nah, ternyata kita bicara soal lingkungan, juga bicara soal politik, itu menjadi salah satu hal yang cukup diminati Hmm. oleh Gen Z ini. Malah berkebalikan dengan anggapan umum ya, kalau kalau Gen Z itu nggak begitu peduli sama politik ya. Nah, ada beberapa catatan sebenarnya terkait sama Gen Z dan milenial gitu. Oke. Jadi selain mereka itu sangat mudah terpapar dengan media dan informasi, Mhm, mereka paham tentang politik dan mereka tuh bisa mengekspresikan dirinya melalui media dan media sosial. mmm, Namun demikian, dalam riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang ada, ternyata banyak di antara mereka yang tidak terlalu suka dengan politik.
bahkan mereka tidak peduli dengan politik. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah PR besar buat para politisi untuk bagaimana sih meraih mereka Hmm. supaya mereka tuh Hmm. datang dan menyukseskan pesta demokrasi itu. Karena apa? Bagaimanapun pesta demokrasi itu adalah menyangkut masa depan mereka Betul, gitu. betul. Kalau risetnya teman-teman di Indonesia Indikator, ada nggak sih Mbak yang bisa share barangkali teman-teman yang menyaksikan ini pengen tahu juga Ya. kayak gimana sih temuan teman-teman di Indonesia Ya, Indikator? betul sekali. Kan ini kan buat para kandidat caleg ya gitu. Betul, Mereka tuh betul. harus tahu gitu tentang siapa pasarnya mereka dan bagaimana kita harus mendekati mereka gitu. Kesukaannya apa, tinggalnya di mana, narasi yang digunakan tuh apa gitu kan. Nah, itu penting sekali gitu. Nah, kita buka di data ya, Mas. Oke, teman-teman bisa Kita buka di lampirkan. data dan ini adalah salah satu fenomena yang cukup menarik itu di Indonesia gitu. Bahwa satu hal nih, terkait dengan politik, ternyata Gen Z tidak apolitik gitu. Banyak di antara mereka yang menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosialnya gitu. Dan kita bisa lihat nih Ini Mas Albert, data Januari sampai Maret ya, Mbak ini ya? dari Oke. sepanjang 2023 kan Oke, gitu. Saya betul. sengaja nih gitu. Jadi biar paling fresh nih gitu Hmm. kan. Ternyata selama 3 bulan terakhir yang kita udah mulai hangat dengan Capres, mereka pun sudah antusias untuk membahas terkait dengan berbagai hal terkait dengan pemilu gitu. Oke. Dan di sini Mas Albert bisa lihat kan gitu. Isu yang berkembang kebanyakan bicara soal apa? Calon Calon presiden presiden. gitu. Ada Iya. beberapa nama di sana. Tapi mereka juga belajar terkait bahwa kita baru pertama kali nih gitu ikut pemilu gitu. Hal-hal apa sih yang harus mereka waspadai gitu. Oke. Nah, ternyata mereka tuh juga mempelajari itu, Mas. Jadi diantaranya isu terkait sama polarisasi politik jangan sampai ada lagi gitu. Kemudian juga Oh, mereka soal concern ya soal polarisasi ya? betul, mereka. Nah, kita lihat juga dari platform yang digunakan. Oke. Jadi sebenarnya kita lihat di sini ada Belah ini Facebook ya. yang warna biru gelap, Hmm. kemudian Twitter yang warna biru muda, Oke. dan kemudian Instagram, dan sebenarnya masih ada TikTok di bawahnya gitu. Itu adalah bicara soal jumlah gitu. Nah, fenomena yang paling menarik di sini tuh Mas Albert, ternyata kalau kita bicara tentang Gen Z, mereka tuh paling banyak menyampaikan informasi atau pendapat mereka itu melalui Facebook. Bukan TikTok, Bu ya? Nah, sabar ya Mas. Bukan. Oke, jadi pertama adalah informasi itu dan direspons oleh netizen itu. Oh. Mereka rata-rata berasal dari informasi atau pernyataan dari seorang tokoh ketika bicara terkait sama pemilu gitu. Dan kemudian dia mereply dan memberikan statementnya di situ. Gitu. Nah, kemudian kalau di Twitter itu jumlahnya cukup banyak gitu kan, tetapi dia lebih bicara soal dukungan mereka gitu. Aku mendukung A, aku mendukung B, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu gitu. Di Instagram dia juga bercerita terkait dengan siapa tokoh mereka gitu. Nah, karakter tiap media sosial itu kan berbeda Mas Betul, gitu. betul. Jadi kalau Facebook itu bicara tentang keseharian, terkait dengan kehidupan mereka. Jadi dia bisa menyampaikan aspirasinya apa saja dan kapan saja karena Facebook itu kan panjang waktunya kan. Betul, Postingnya betul. sekarang kita mau jawabnya tuh 1 bulan kemudian itu masih ada di Iya, timelinenya. iya. Nah, sementara di Twitter itu kan gerakannya sangat cepat. Iya, cepet banget. Betul kan gitu. Sehingga kadang-kadang cuitan yang kira-kira 1 bulan lalu harus nyari lagi gitu kan. Iya, iya. Kecuali ada hal-hal tertentu. Iya. Ketika bicara soal Instagram itu adalah bicara tentang mimpi, bicara tentang harapan, bicara tentang apa sih Orang-orang yang optimis, hidupnya betul bahagia gitu. ya. Tentang mereka itu seperti apa citranya itu mereka sukanya lihatnya di Instagram. Tapi ada tapinya Mas, yang paling fenomenal itu adalah TikTok. Walaupun secara jumlah itu Oke. postingan TikTok itu sedikit, tapi engagement-nya ternyata itu paling besar. Jadi dari sisi engagement gitu. Nah, itu adalah hal yang paling menarik dari generasi Z. Nah, kita pasti bertanya dong, kalau menghadapi Gen Z itu gimana ya strateginya gitu Betul, kan? betul. Nah, yang Yang pertama pasti adalah karena mereka tuh sangat dekat dengan media sosial, terutama 3 nih platformnya tuh, TikTok, kemudian Instagram, dan ketiga itu adalah Snapchat. Itu adalah Snapchat malah. betul, itu adalah hasil riset menyatakan mereka senang dengan 3 platform ini. Artinya 3 platform ini kita bisa pakai. Kedua, kita harus mendekati mereka. Apa sih yang paling menyentuh hati mereka gitu. Oke. Ternyata tentang lifestyle, mereka suka makanan, jalan-jalan, apapun yang terkait dengan lifestyle, iya. Kemudian juga terkait dengan lingkungan, mereka juga suka. Ketiga adalah terkait dengan situasi atau fenomena sosial.
mereka Oh, juga sangat peduli terhadap itu gitu. lingkungan Ini yang bagi orang ya, generasi jadi isu sebelumnya yang ya lagi isu-isu ramai yang sekarang apa penting. nih gitu, misalnya tentang sepak bola kek, tentang makanan, tentang Oh, apa, oke. mereka sangat care gitu. Oke. Jadi kita harus masuk ke Hmm, wilayah mereka gitu. hmm, Dan kemudian kalau kita karena mereka tuh tiap hari nontonnya pakai, gadget kan gitu. hmm. Jadi salah satu iklan yang paling ampuh nih Mas, itu adalah pakai ads di gadget. Jadi kayak misalnya, Facebook, Ads gitu Pakai atau Facebook Google Ads. Ads Hmm, gitu. hmm. Seperti itu dan kita tahu kan kita juga bisa campaign gitu ya melalui, ads itu jauh lebih, dapat bisa diterima oleh, Gen Z itu. Itu menurut riset yang selama ini ada, Oke. gitu. Oke. Nah, berbeda sedikit nih Mas, kalau kita mau menyasar milenial gitu. Hmm. Nah, kalau Gen Z itu lebih menarik kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali gitu. Hmm, Artinya rasa keingintahuan mereka tuh luar biasa. Dan hmm, ketika rasa keingintahuan luar biasa, mereka akan mengeksplorasi gitu. hmm, Dia mencari figur-figur gitu. hmm. Siapa ya aku bisa tanya gitu. Nah, itu ada juga di dalam Gen Z. Nah, kalau di netizen milenial karena kan usianya rentangnya udah mulai banyak nih. Betul. Setidaknya mereka sudah pernah. Jadi dalam satu Hmm, riset kemarin yang dilakukan oleh UI itu menyatakan bahwa ternyata milenial pada Pilpres 2019 lalu ada 4 karakter gitu. oke. Mereka adalah yang pertama adalah swing voter. Hmm, Mereka masih bingung sebenarnya saya harus milih siapa. hmm, Yang kedua adalah mereka yang sudah tahu dia harus milih siapa. hmm, Mereka ini adalah generasi yang dia tahu dan dia sangat haus dengan informasi hmm. dan dia selalu ingin tahu dan dia kritis. Iya. Oke. Yang ketiga adalah mereka yang sangat dipengaruhi oleh keluarga mereka. Jadi atau lingkungan mereka. Ternyata keluarga itu Memberi adalah pengaruh ya. figur yang mempengaruhi pilihan politik mereka. Oke. Dan yang terakhir keempat itu adalah ternyata ditemukan juga generasi milenial yang mereka tuh apolitis gitu. Jadi dia tidak peduli dengan Bodo amat politis. gitu ya sama Iya politik. betul Oke. sekali gitu. Nah, Hmm, itu adalah PR untuk seluruh kandidat nih yang mau hmm, nyalek gitu hmm. kan. Bagaimana membuat Meyakinkan mereka orang ya. lebih mau hadir di politik Hmm, gitu. Nah, bagaimana supaya milenial itu mau hadir di politik? Jadi syaratnya tuh gampang. hmm. Satu, gunakan media sosial. Oke. Dua, bikin konten yang kreatif dan menarik Hmm, gitu. Bikin meme yang oke, itu hmm, mereka senang. Keempat adalah bagaimana membuat satu platform, misalnya seperti media sosial atau blog ataupun akun dia, hmm. yang dia tuh langsung berinteraksi. Oh, langsung tanya jawab di situ Betul ya. gitu. Jadi Hmm. netizen itu ternyata senang sekali kalau dia itu bisa Pertanyaannya dijawab. berinteraksi Iya, langsung betul. gitu. Jadi, "Mas, ini soal ini gimana? Ini soal ini gimana?" Itu Gitu. dijawab, jangan Itu diabaikan. akan dijawab, itu akan menyenangkan mereka. Oke. Karena Oke. mereka merasa dihargai. Ya. Ini anak-anak milenial itu kan lagi butuh "Ini loh gue bisa ngobrol sama dia Hmm, dijawab." Itu hmm, akan menyenangkan buat mereka hmm, gitu. hmm, Dan kemudian hal-hal lainnya itu adalah dekat sama situasi atau isu yang dekat sama mereka. hmm. Nah, kalau yang tadi Gen Z beda kan lingkungan gitu. Nah, Iya. kalau yang di netizen milenial itu ternyata soal pekerjaan, Oh, terkait oke. sama pendidikan, Hmm, hmm, terkait dengan situasi di sekitar mereka. Jadi situasi politik dan sosial itu mereka sangat dekat hmm, gitu. hmm, Terus kemudian hal-hal yang terkait dengan politik juga mereka juga suka hmm. gitu. Terus kemudian apalagi yang harus kita lakukan terkait dengan milenial gitu. Ads-nya boleh di sana, di mana Di medsos. di medsos Oke. boleh gitu. Jadi gunakan medsos itu adalah salah satu hal yang perlu dan sangat penting ke depan Oke. gitu. Sedikit kasih konteks dong Mbak, biar nggak salah paham. Ini ada Agus, ada Nah, program. Ini apa sih ini? ini adalah riset kita nih Oke. sepanjang 2023 tadi. Kalau tadi Gen Z itu banyakkan Facebook, kita lihat nih kalau milenial apa yang terjadi? Wah, ini Ternyata Twitter ya. Twitter mendominasi. Oke, oke. Kemudian disusul oleh Instagram dan kemudian Facebook. Hmm, Kembali lagi TikTok itu secara jumlah kecil, tapi secara engagement-nya tuh paling besar gitu. hmm, Nah, ketika kita bicara soal Twitter, kenapa Twitter itu menjadi salah satu sarana di generasi milenial dan kenapa dia menarik itu? ya. Karena kan isu yang terjadi di Twitter itu sangat cepat. Sangat cepat ya. Kemudian di Twitter itu ada fenomena yang namanya trending topic. Jadi Hmm, setiap hari ada trending topik gitu. hmm. Kemudian kalau di Twitter itu kenapa bisa banyak gitu? Karena di Twitter itu diperbolehkan menggunakan akun fake. Oh iya. Jadi Ya. setiap orang tuh bisa ngomongin apa saja Hmm,
Dan rata-rata di Twitter memang kebanyakan bicara soal politik dan dia bicara dengan kata-kata. Dia biasanya lebih lugas apa adanya gitu. Hmm. Di Instagram sama seperti yang netizen G gitu, mereka lebih melihat pada figur gitu, seperti apa keseharian. Oke. Jadi mereka kayak semacam personal brandingnya gitu. Mm-mm. Kemudian kalau di Facebook memang lebih sedikit gitu karena mungkin Facebook dianggap dari old school atau dari generasi lama atau gimana. Jadi kaum milenial itu jarang sekali yang menggunakan Facebook ketika bicara soal politik gitu. Oh, mereka prefernya Twitter ya? Prefernya ke Twitter gitu. Oke. Nah, kemudian isu Mas gitu. Kalau yang tadi generasi Z itu ada satu lagi Mas yang menarik itu adalah isunya itu terkait sama mereka tidak suka mereka sangat terhadap toleransi gitu dah. Oh. Jadi mereka sangat tidak suka terhadap intoleransi. Itu adalah Gen Z gitu. Jadi kelihatan sekali kenapa? Karena orang Gen Z itu dia sangat terbuka terhadap keberagaman gitu. Oh, menarik Dia sekali. bisa menerima perbedaan dan lain-lain dalam hal isu apapun gitu. Jadi mestinya nggak main politik identitas tuh ya Mbak ya? Betul gitu. Jadi itu yang sebenarnya disampaikan oleh anggota KPU. Sebenarnya kita nggak khawatir soal politik identitas. Yang kita khawatirkan adalah terkait sama hoax yang muncul melalui media sosial. Oke. Nah, kembali lagi nih kalau ke milenial gitu. Lebih fokus Mas gitu. Di sini itu rata-rata lebih banyak bicara terkait sama capres gitu. Siapa Oke. nama-nama dan kemudian situasinya seperti apa dan juga soal sebenarnya adalah terkait dengan kemarin itu kan ada sempat penundaan pemilu dan lain-lain Betul, gitu. Itu betul. juga ada di dalam itu mereka tetapi dari sisi jumlah tetap aja gitu para pendukung Capres ini yang jauh paling lebih rame ya. besar gitu, Iya. lebih rame gitu. Dan ini adalah salah satu sisi yang menarik karena apa? Dari sisi emosi juga sama Mas. Jadi dari sisi emosi itu, emosi tertinggi itu adalah trust. Jadi isinya ketika bicara soal pemilu gitu di media sosial, ternyata isinya banyakkan dukungan dan kedua adalah anticipation. Anticipation adalah harapan mereka terhadap mereka tuh apa? Terhadap para kandidat itu gitu. Nah, ketiga itu emang ada discuss gitu. Discussnya terhadap apa? Terhadap kekhawatiran mereka terhadap politik identitas kan udah beberapa waktu ini kan disampaikan ada kekhawatiran politik identitas gitu dan mereka tuh care juga terkait sama hal itu gitu. Sebenarnya yang perlu ditambahkan di sini itu adalah bagaimana menangkal hoax Mas gitu. Karena apa? Karena hoax dan fake news itu adalah menjadi isu besar di beberapa pemilu di berbagai belahan dunia belakangan ini. Termasuk di kita ya? Termasuk di kita itu menjadi salah satu hal yang sebaiknya perlu dikhawatirkan. Gitu. Karena selama ini kan kita bicaranya politik identitas. Jangan lupa ada hoax dan misinformasi. Dan mereka itu semua masuknya di mana? Melalui media sosial. Dan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena netizen itu kan semuanya melihatnya dari media sosial. Betul, bukan dari media mainstream lagi. Dan ketika mereka itu rendah literasi dikatakan begitu. Rendah literasi dalam artian terhadap media mainstream gitu. Jadi terhadap koran, terhadap TV, terhadap buku cetak itu mereka nggak mau. Mereka semuanya internet gitu. Sementara kadang-kadang di dalam internet itu mereka tidak tahu apakah ini berita betul atau tidak. Jadi kontrol di situ tuh masih agak sulit gitu. Dan itu sebenarnya adalah PR kita semua gitu. Apa resiko terburuk Mbak Tika yang bisa kita hadapi kalau ini tidak ada, ini kan pasti kerja bersama ya terhadap misinformasi dan hoax itu. Kira-kira dampak yang terburuk yang bisa kita hadapi. Betul. Jadi kita belajar dari pelajaran pemilu di negara-negara yang lain. Di situ dikatakan bahwa disinformasi dan hoax dan fake news yang begitu masif itu bisa mengubah kemenangan seorang kandidat. Artinya ini satu hal yang sangat berbahaya sekali gitu. Dan dari beberapa riset belakangan ini gitu dikatakan bahwa ternyata pilpres di Brazil gitu itu juga banyak dipengaruhi oleh fake news gitu. Kemudian di India itu dikatakan bahwa ternyata pada saat election kemarin itu berita terkait sama fake news itu 3 kali lipat naiknya gitu. Kemudian di Swedia bahkan di Swedia juga disampaikan seperti itu dan dikatakan bahwa ada negara lain yang bermain di sini gitu. Wah, sampai dan betul. Dan terakhir adalah di media sosial di Filipina. Nah, fenomena Filipina juga cukup menarik Mas karena apa? Karena yang menang itu adalah anak dari Presiden Marcos gitu. Dan
Yang sejarahnya nggak bagus-bagus amat Yang sebetulnya ya? sejarahnya nggak bagus-bagus Iya. amat. Tapi kenapa dia berhasil menang? Karena satu, dia menggunakan media sosial. Dia tahu betul gitu loh bahwa pemilih sekarang itu mereka lebih banyak di media sosial gitu. Iya. Kedua, dia mampu membranding dirinya Iya. menjadi sesuatu yang baru, yang memberikan harapan. Ketiga, dia itu sangat aktif gitu ya. Dia tuh dia selalu online gitu, dan dia berusaha untuk membranding, dia dekat dengan audiensnya gitu. Dan keempat, memang isu yang berkembang di di media sosialnya di Filipina itu dia mendapatkan restu dari Paus di Vatikan. Sehingga itu sampai muncul di meme itu mengatakan bahwa Bongbong akan menang, dan itu ada gambar Paus gitu, dan orang percaya gitu. Orang percaya ya? Orang percaya gitu. Nah, itu adalah beberapa catatan terkait dengan Filipina gitu. Artinya bahwa setiap orang itu bisa menjadi seorang kandidat gitu ya, dan menang di pileg gitu. Kalau dia bisa membranding dirinya, dia mampu memposisikan dirinya, dia tahu kebutuhan masyarakatnya itu apa. Dia tahu dia harus ngapain, narasi yang digunakan itu apa, momentum yang dipakai itu apa, platform media sosial yang dipakai itu apa. Jadi mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram, itu masing-masing punya karakter sendiri. Di mana setiap kandidat harus menyadari ketika beda karakter, tolong dong beda diksinya. Tolong Jangan dong beda copy paste edisinya. aja. Ya, Iya, itu sangat penting karena itu terkait dengan engagement nantinya gitu. Ngomong-ngomong soal profil pemilih nih, Mbak. Iya. Kita di politik 2024 juga, aku sebelumnya sudah sempat cerita juga ya, kita punya data yang sangat bagus mengenai profil pemilih, dan semuanya dalam satu dashboard, teman-teman bisa langsung akses. Kalau menurut Mbak Tika sendiri, di era sekarang ini, itu udah keharusan, penting banget bagi teman-teman ini untuk punya data, atau manfaat seperti apa sih yang mereka bisa dapat dari ini gitu? Atau cukup dengan konvensional aja, pasang baliho, Ya, kita pasang bicara ini, soal data is gitu. the new big oil kan gitu. Oke. Jadi bagaimanapun data itu adalah salah satu hal yang sangat penting sekali bagi seorang kandidat apabila dia mau menang. Kalau dia mau menang loh ya, Iya. kalau dia mau kalah terserah gitu ya. Kita bisa aja Iya. bicara soal intuisi dan money gitu. Iya. Tapi kan kita pingin bagaimana kita bisa memenangkan pileg gitu ya dengan biaya sekecil-kecilnya. Caranya bagaimana? Kita kan sering denger ini berapa puluh miliar digunakan untuk bisa masuk ke Senayan, misalnya gitu kan. Itu sebenarnya bisa diantisipasi nih Mas Albert, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan data gitu. Jadi data itu menjadi sangat penting karena tahu dia harus melakukan pemetaan. Dengan data itu dia bisa memetakan pemilih saya itu seperti apa, pemilih secara keseluruhan itu seperti apa, umurnya mereka tuh berapa saja, di mana tempatnya. Kalau misalnya saya nih gitu, Mas Albert mau kampanye nih di wilayah Sumatera Barat gitu kan. Kan kita harus tahu dong gitu, karakter Sumatera Barat itu seperti apa. Terus kemudian kita targetnya siapa nih? Oh, milenial. Milenial di Sumatera Barat itu karakternya seperti apa? Mereka tuh artis favoritnya siapa sih? Itu penting kan gitu. Betul. Terus kemudian kalau kita mau mendekati dari sisi agama, karena di sana agama kuat, siapa ya tokoh agama yang menyenangkan buat mereka? Kemudian kita bisa tahu juga makanan favorit mereka apa ya, gitu. Diksi yang paling disukain mereka itu apa. Bahkan sampai kalau saya mau ngasih hadiah nih, saya mau ngasih hadiah handphone di Sumatera Barat. Handphone yang paling disukai masyarakat Sumatera Barat apa ya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang Bisa sangat sedetail itu menarik ya. gitu. Itu bisa sampai detail sehingga apa? Kita bisa lebih efektif biaya. Oh, ternyata di Sumatera Barat, ternyata misalnya dari hasil riset menyatakan mereka lebih suka mendapatkan hadiah handphone misalnya dibandingkan dengan hadiah misalnya gitar misalnya. Bukan contoh gitu kan. Jadi kan kita ngerti, oke, berarti saya belinya hadiahnya handphone. Target saya siapa gitu? Oh, netizen. Netizen di kabupaten mana? Atau di provinsi di Sumatera Barat keseluruhan gitu. Kemudian narasi apa yang saya gunakan? Tokoh siapa yang saya ajak? Influencer anak muda siapa yang menjadi idola mereka? Itu kan lebih memudahkan kan untuk setiap kandidat, sehingga dia bisa melakukan pemetaan itu dengan data. Dan tadi kan Mas Albert sudah tunjukkan aplikasi Politik 2024. Menurut saya itu adalah salah satu aplikasi yang sangat
bagus Mas gitu untuk Hmm. para kandidat memilikinya. Karena apa? Waktu saya lihat tadi, waduh, ini kok enak banget gitu. Saya mau kampanye nih misalnya di wilayah misalnya gitu, di Iya, wilayah Sulawesi Barat gitu. Saya harus ngomong apa gitu. iya Kemudian betul. targetnya apa Hmm. gitu. Kalau kira-kira saya kalah di kabupaten ini karena pesaing saya berat, kenapa saya nggak pindah ke kabupaten yang lain gitu. Hmm. Dan itu ada saya bahkan bisa menghitung itu Mas dari situ. Kalau saya mau nyalek ini gitu, kalau saya suara suara saya mau kampanye di Sulawesi Barat, kayaknya saya kalah deh gitu. Hmm. Karena saya kalah sama mereka. Ya. Saya bisa mendapatkan ceruk suara yang paling besar di mana? Nah, itu ternyata semua ada di dalam sistem itu gitu. Nah, itulah pentingnya data gitu. Hmm. Jadi kita bisa mengoptimumkan apa yang kita miliki dan kita bisa dengan apa kita bisa lebih segmented gitu. Hmm. Biaya yang diperlukan pun akan jauh lebih sedikit. Di sisi lain masyarakat dan apa namanya audiens pun senang karena apa? Dia merasa didengar gitu. Hmm. Dia merasa ternyata nih kandidat ini tahu nih Hmm. gitu. Nah, itu jadi data itu menjadi sangat penting gitu. Nah, selain itu, selain data, seorang kandidat dia juga harus menyiapkan diri Mas gitu. Oke. Mulai dari membranding dirinya. Dia Hmm. tuh mau di-branding seperti apa dan itu harus konsisten. Jadi jangan sampai Hmm. tidak konsisten gitu. Kemudian dia juga harus tahu, dia harus bisa atau dia harus mau membuka semacam yang tadi dilakukan oleh presiden di Filipina misalnya gitu. Dia punya webs atau dia punya blogs yang dia bisa berinteraksi Berinteraksi gitu dengan dengan audiens, ya. audiensnya Iya. gitu. Kemudian dia harus punya akun media sosial yang menarik gitu. Hmm. Dan jangan lupa kontennya tuh jangan cuma konten-konten upacara gitu. Udah nggak seneng gitu. Jadi carilah konten-konten yang menyentuh Iya. sisi emosional. Atau greetings biasanya kalau boleh Betul ya. disebut Jadi itu kunci kenapa? itu adalah Hmm. sentuh emosional mereka gitu. Karena Oke. sesuatu yang emosional itu akan lebih lebih kena gitu. Hmm. Misalnya apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Hmm. Misalnya kita mau cari nih apa targetnya apa audiensnya Blackpink di mana ya Bling Bling berada. Hmm. Misalnya kita kasih hadiahnya CD Bling misalnya apa Blackpink misalnya gitu. Iya. Itu kan Itu jauh hal lebih kecil yang menyenangkan. impact-nya Itu gede ya. adalah hal kecil tapi impact-nya sangat besar. Oke. Atau misalnya gini, lomba. Ayo kritik saya, siapa yang paling lucu dan menarik dapat hadiah apa. Hmm. Hmm. Jadi apa kuncinya? Interaksi. Interaksi Interaksi. dengan calon audiens. Jadi Hmm. orang yang awalnya nggak peduli karena semua orang, lagi pada lomba apa sih gitu. Dia jadi ikut-ikutan gitu. Hmm. Dan itu adalah bagian dari kreatif gitu. Jadi bagaimana menyusun satu strategi kampanye itu dengan cara kreatif. Ya. Masih bisa lagi Mas, dengan ads. Jadi dengan iklan. Ya. Iklannya pun harus iklan digital kan gitu. Hmm. Nah, Hmm. iklan digitalnya harus seperti apa? Harus dikemas menarik. Jadi jangan gayanya gaya tua Kayak misalnya yang di gitu. baliho itu Wah, ya. suka iya kayak gitu. Jadi Kadang-kadang kan kurang interaktif iya, gitu loh. kurang Iya. interaktif gitu. Heeh. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh para kandidat supaya dia Hmm. bisa merengkuh di milenial dan Gen Z itu gitu. Wah, menarik banget tadi. Boleh Mhm. diceritain lebih detail barangkali Mhm. yang bisa ditiru teman-teman calon anggota legislatif ini dari keturunan Marcos di Filipina tuh Ya. gimana sih Mbak ininya? Dia tuh gimana sih menggunakan, kan ada berbeda tuh tadi ya, ada Facebook, TikTok, Twitter. Ya. Kalau dia tuh gimana tuh dia customize-nya kalau di Filipina? Nah, kalau di Filipina itu sebenarnya semua tuh kembali ke media sosial. Dia memanfaatkan seluruh platform media sosial. Seluruhnya tuh ya? Betul, Ada di gitu. situ ya? Ada Hmm. gitu. Nah, terus kemudian dia juga sebenarnya berinteraksi. Dia hadir di tengah masyarakat. Hmm. Dia membranding dirinya. Kuncinya di situ, Mas. Dia membranding Oke. dirinya menjadi seseorang yang diharapkan atau menjadi harapan netizen dan banyak masyarakat di sana Hmm. gitu. Dia bangkitkan lagi sesuatu yang romantis, yang indah, Hmm. yang harapan, yang mimpi gitu. Orang seneng gitu. Hmm. Tapi kalau netizen milenial itu nggak seneng cuma janji-janji doang, Mas. Janjinya itu harus masuk akal. Kalau janjinya nggak Oh, masuk nggak boleh akal, kelewat tinggi itu juga nggak ya? boleh kelewatan gitu. Iya. Jadi harus masuk di akal mereka. Kalau dia nggak setuju, ya dia akan mengkritisi kita gitu. Dan Hmm. dia terbuka gitu di media sosial gitu. Hmm. Kalau suka, suka. Kalau enggak gitu. Oke. Oke. Tapi kembali lagi kalau dia ada tuh yang namanya dia tuh benar-benar militan gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya yang harus digarap oleh para caleg itu gitu. Bagaimana membuat mereka tuh militan. Dan kita belajar banyak kan gitu. Bahwa di antara figur-figur kita gitu ya, sudah banyak kok mereka tuh bisa membentuk satu kelompok audiens yang sangat militan gitu. Kenapa? Hmm. Karena
si tokoh ini dia mampu terus memfeeding isu-isu yang menarik Hmm. gitu, selalu membuat interaksi, Iya. selalu menyapa gitu. Iya. Ya, itu ternyata hal yang disukain gitu. Oke. Berarti Kak, khusus untuk hoax dan misinformasi, Ya. kayak gimana sih kalau di negara asing itu ada nggak sih yang kira-kira ada kemungkinan terjadi juga di sini gitu yang sehingga harus kita antisipasi di pemilu Ya, 2024 ini? jadi beberapa riset di internasional itu menunjukkan bahwa hoax dan fake news itu selalu hadir sangat tinggi menjelang election. Itu udah Ya, ini ya, itu ada adalah kecenderungannya, ada satu data pola tuh ya. yang selalu berulang gitu. Nah, tetapi belakangan ini ternyata hoax dan fake news-nya itu lebih merajalela. Kenapa lebih merajalela? Di antaranya karena teknologi digital itu mempercepat persebaran hoax dan fake news itu sendiri. Efek negatif teknologi lah ya. Betul gitu. Nah, Oke. di beberapa negara kita belakangan ini kan, di beberapa negara lain belakangan ini kan sedang melakukan pilpres Mas Ya, gitu. yang Nah, lebih ternyata pengaruh daripada hoax dan fake news itu sangat luar biasa gitu. Contoh kita bisa lihat ini, yang di India misalnya Mas. Di India itu ternyata Ada data yang bisa ditampilkan? ada data. Jadi ternyata di India itu ada peningkatan 3 kali lipat engagement di India terkait sama konten fake news gitu. Wow. Jadi dan kampanye disinformasi ini ternyata terjadinya sudah lama gitu. Sejak Tapi didiamkan saja 2016. gitu. Oke. Jadi bisa dibayangkan gitu, 1 dari 2 orang India tuh menerima fake news melalui Facebook dan WhatsApp. Wah, WhatsApp ini biasanya dari grup Betul. sekolah nih biasanya. Nah, gitu kan. Ya, terus kemudian kita bisa juga melihat di negara yang lain, kita bisa lihat di data Mas, ini di Filipina. Di Filipina itu adalah salah satu fenomena yang menarik gitu, di mana fake news di Filipina tuh sangat luar biasa gitu disampaikannya. Dan di sini adalah salah satu Pakai tokoh agama juga ya, Mbak? tokoh agama dan bukan tokoh agama lokal Mas, Iya, internasional langsung gitu kan. tertingginya. Betul, dan inilah yang salah satu Oke. membuat peningkatan suara juga kepada Bongbong gitu. Oh, oke. Jadi beberapa catatan di Filipina dari beberapa media internasional dan juga media lokal di Filipina menyatakan bahwa fenomena pilpres di Amerika itu ternyata disinformasi merajalela dan ternyata menguntungkan pihak tertentu gitu. Iya, iya. Kedua, kanal YouTube Mas itu menjadi sumber disinformasi yang kemudian disebar di seluruh platform medsos. Oke. Yang ketiga, konten satir itu digunakan untuk menyebar disinformasi dengan sasaran utama pejabat pemerintah dan aktor politik Oke. dengan mengolok-olok berdasarkan peristiwa yang terjadi. Oke. Kemudian Facebook. Nah, Facebook disebut sebagai media tempat bersemayamnya berbagai disinformasi yang menyerang para peserta pemilu. Oke, dan terakhir nih Mas, itu juga perlu diwaspadai di Indonesia, yakni terkait dengan organisasi cek fakta. Jadi organisasi cek fakta yang di Filipina itu seringkali menjadi target serangan di setiap postingan klarifikasi atau penyanggah. Oh, jadi disanggah malah diserang balik, kira-kira gitu ya? Sekali. Dan Wah, itu di kita juga ada tuh. Betul, itu agak berbahaya juga gitu. Ini perlu kita lebih waspada gitu. Fenomena lain selain di Filipina itu juga ada di Swedia Mas gitu. Ada datanya juga. Nah di Swedia ini menurut riset juga yang dilakukan oleh Oxford Internet Institute mengatakan bahwa sepertiga gitu kan dari semua informasi yang tersebar di medsos tentang pemilu adalah berita palsu atau disinformasi. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya gitu. Nah, di sini masih ada tambahan lagi sih. Menurut risetnya dia gitu, Rusia berperan penting dalam melakukan kampanye selama 2 tahun terakhir untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Swedia dengan menggunakan disinformasi, propaganda dan dokumen palsu. Oke. Tapi fenomena atau fakta ini bukan berarti orang harus menghindari medsos kan ya, Mbak ya? Bukan. Tetapi artinya bahwa ini situasi sudah berubah gitu. Artinya bahwa kita harus selalu kritis terhadap apa yang disampaikan oleh medsos. Betul atau tidak betul gitu. Jadi kita harus mencari sumber-sumber gitu. Nah, kita belajar dari generasi milenial itu salah satunya di situ. Orangnya kritis. Jadi dia selalu mencari informasi kalau terima dari informasi berbagai itu pertanyakan dulu ya, bener nggak nih? dia gitu dicari-cari gitu. Cuman memang ada jeleknya juga karena teknologi juga Mas gitu. Teknologi Gimana itu tuh? jadi kadang-kadang ada yang disebut sebagai selective exposure gitu. Jadi kalau aku udah suka nih sama satu kandidat tertentu, maka berita yang masuk ke saya tuh ya semua berita tentang Yang saya sukai aja. Yang saya sukai aja. Jadi ternyata teknologi juga membantu
adanya disebut echo chamber itu. Jadi Oke. ketika dia bicara itu, kalau dia udah percaya itu, dia nggak ngerti itu fake news atau hoax atau bukan gitu. Itu adalah beberapa Oke. catatan penting gitu ya terkait sama fake news dan hoax, dan para kandidat pun harus waspada gitu. Mmm, Karena apa? Kita itu sekarang hidup di zaman yang terbuka, Mas, gitu. oke. Semua orang punya handphone. Mmm, Jadi kalau ada apa-apa dengan mudah orang memposting. Dan mmm, generasi milenial itu lah paling sering posting. mmm. Dikit-dikit posting, dikit-dikit posting gitu. Jadi Mmm. kalau misalnya Anda seorang kandidat, Anda harus betul-betul menjaga, Hati-hati juga ya, hati-hati juga gitu, kalau bahwa lagi campaign. Anda itu sekarang disorot gitu. Oke. Kamera itu ada di mana-mana gitu. Anda Mmm, tidak bisa menghindari dari kamera mmm, itu gitu. iya, iya. Saya sempat baca juga laporan Iya, timnya Mbak Tika mhm, terkait, khusus bagaimana, Presiden Jokowi menang di iya, 2019. Eee, yang menarik dari laporan itu saya baca banyaknya hoax, tuduhan, tapi di luar itu iya, yang bisa kita petik, apa ya, pelajaran gitu, bagaimana, Presiden Jokowi ketika itu memanfaatkan medsos itu dengan sangat efektif gitu. Nah, iya. apa sih pelajaran yang bisa dipetik oleh, kandidat yang berlaga di Ya, 2024 jadi ini? 2024 adalah satu laga baru yang dia Mhm, berbeda dari 2014 dan oke. dari 2019. Mmm, Kita banyak belajar gitu. Media sosial di tahun 2014 itu dia belum begitu berpengaruh. mmm, Jadi ada deviasi yang sangat besar terkait dengan apa yang terjadi atau apa yang dicuitkan di media sosial dengan kemenangan oke. pilpres gitu. Pilpres, oke. Kemudian di tahun 2019 Mhm, itu media sosial sudah mulai diperhitungkan. mmm, Dia mempunyai dampak yang luar biasa gitu. mhm, Di 2024 dampak itu akan semakin nyata dan semakin luar mmm, biasa karena apa? 60% itu adalah milenial yang dia dekat dengan media sosial. Di oke. sisi lain kita juga tahu bahwa data menunjukkan hampir 200 juta, 197 juta orang menggunakan internet. Mmm, Artinya semakin besar peran media dan media sosial, media online terutama di sini dan terutama media sosial mmm, dalam apa namanya, membuat demokrasi ini menjadi berjalan dengan lancar gitu. oke. Itu adalah yang pertama. Kita harus belajar tentang media sosial dan Mmm, kita harus belajar juga terkait dengan karakter media mmm, sosial gitu. Jadi karakter di media sosial itu kita mau masuk di platform yang mana, mmm, harus tahu gitu. Kita di Twitter kita lebih banyak bicara politik misalnya. Kita di Instagram kita bicara tentang harapan, mmm, tentang impian, tentang sesuatu yang indah gitu. iya, Kita bicara di Facebook kita bicara tentang keseharian. mmm, Kita bicara di TikTok apabila kita ingin meraih orang lebih luas lagi gitu. mmm, Yang kita tuh nggak punya beban gitu, nggak punya gap gitu. Jadi saya punya satu catatan ya terkait salah satu kandidat capres misalnya, mmm, dia itu awalnya berusaha gitu dengan menggunakan medsos di berbagai platform, terutama di Twitter gitu. oke. Ternyata dia memang secara exposure besar banget, Mmm, tapi engagement-nya kecil. Apa yang terjadi ketika sekarang tiba-tiba elektabilitasnya meningkat? mhm, Ternyata dia menggunakan TikTok oke. dan gaya dia bermedsos di TikTok itu bisa dikata recehan. Recehan Receh banget, apa sih gitu ya kalau bagi recehan sebagian banget orang ya? gitu. Heeh, Dia jadi tukang kayak semacam tukang sayur, dia bermain apa dia dia oke. dengan beberapa artis dia Mmm, kayak ngelenong, mmm, lucu, menarik gitu. Tapi membuat orang tuh ketawa gitu, mmm, seneng kayak gitu. Nah, ternyata membuat engagement dia itu naik sangat pesat gitu. oke. Jadi setiap kandidat itu dia harus mampu beradaptasi terhadap masyarakatnya, audiensnya, dan Mmm, kemudian juga platform media sosial yang digunakannya. Targetnya apa gitu. oke. Jadi harus tahu isu yang dibawa itu apa gitu. Harus melek isu ya? Harus melek terhadap isu gitu. Oke. Nah, pelajaran lain dari 2019 atau dari pelajaran Pak Jokowi selain bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sangat memperhatikan media dan media sosial. Mmm, Dia dia juga aktif, dia juga eksis, dia juga banyak sekali memberikan statement-nya di sana betul. dan berani tidak kontroversial. Dia Mmm, kadang-kadang kontroversial walaupun itu dia tetap aja dia jalanin semua gitu. mmm, Ketiga, hal yang menarik dari Pak Jokowi adalah bagaimana dia memposisikan diri bahwa dia tuh unik, mmm, dia berbeda dengan yang lain. Nah, ini kita harus perkuat lagi gitu. Jadi betul-betul tokoh Pak Jokowi waktu itu dan Pak Prabowo pada saat itu dia memiliki karakter yang khas sehingga kita langsung tahu kita mau milihnya siapa.
karena jelas sekali gitu. Jelas bedanya ya? Jelas bedanya gitu. Hmm. Bagaimana membranding dia, pilihan kata yang digunakan Pak Jokowi dengan pilihan kata yang digunakan oleh Pak Prabowo berbeda. banget. Iya. Gitu. Nah, ini bagi para kandidat caleg pun dia harus tahu saya mau jadi seperti apa, bahasa yang saya gunakan apa, baju yang saya mau pakai itu apa, Iya. gitu kan. Itu menjadi Sedetail sangat itu ya? penting gitu. Terus kemudian kedekatan dia gitu terhadap sebuah isu tuh sejauh mana gitu. Nah, itu dia harus bisa mengeksplorasi gitu. Oke. Itu adalah terkait dengan branding gitu. Dan juga jangan lupa gitu, dia harus terus mempopulerkan diri. Dengan cara apa? Ya dengan dia eksis di medsos, dia banyak bicara di media. Dan memang iklan itu dianggap tidak efektif, tapi menurut saya dia masih tetap efektif. Iklan terutama karena kalau targetnya milenial ya terpaksa dia harus di di medsos gitu. Jadi iklan di medsos menjadi sangat penting. Setidaknya apa? Setidaknya orang tuh tahu dia gitu. Iya, minimal Kemudian nongol ya. mereka juga harus bisa mengelola yang namanya website gitu. Supaya orang tahu dia harus kemana, harus bertanya apa. Dan website itu harus dikelola dengan cara yang menarik, yang unik, yang mengajak partisipasi. Nah kuncinya di partisipasi itu sendiri gitu. Jangan komunikasi satu arah aja. Jangan Kira-kira komunikasi gitu ya. satu arah gitu. Thank you, menarik banget ini Mbak Tika, tapi waktu kita sudah selesai. Terima kasih banget atas insight-insightnya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan ini juga dapat masukan berharga. Dan jangan lupa kalau butuh data mengenai daerah pemilihan Anda dan juga bagaimana menyampaikan pesan atau campaign yang efektif melalui media sosial, Anda bisa langsung mengunjungi website kami politik2024.id. Dan sekian dari saya, terima kasih dan sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Terima kasih. Politik2024.id, bangun strategi, raih kemenangan kursi. Jangan sampai kursi Anda hilang. Beli segera. Mulai dari 18,5 juta rupiah. Anda bisa gunakan sampai pemilu selesai.